Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di channel ini. Marilah kita senantiasa bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman, jamaah channel Tadabbur Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu merupakan perintah wajib bagi umat Islam. Namun, tahukah kamu bahwa ada beberapa golongan yang justru masuk neraka meski mereka rajin sholat? Sholat merupakan amalan umat Islam yang pertama kali dihisab di hari penghakiman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang dihisab, ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah dia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Terlebih lagi di era saat ini, mulai banyak orang yang dengan mudahnya meninggalkan sholat karena berbagai hal duniawi. Padahal, orang yang sholat pun belum tentu bisa masuk ke dalam surga. Bahkan ada beberapa golongan yang justru malah masuk neraka meski mereka rajin sholat. Lalu golongan-golongan seperti apa yang meski rajin sholat namun tetap bisa masuk neraka? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ada 5 golongan orang yang rajin sholat tapi masuk neraka. Yang pertama yaitu orang yang sholat tapi percaya dukun. Golongan yang pertama ialah mereka yang sholat namun tetap percaya dengan dukun. Sebab dengan percaya dengan dukun berarti kamu melakukan perbuatan syirik yang masuk ke dalam dosa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian yang kedua, orang yang sholat tapi suka bergunjing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir ayat 41 sampai 48 yang artinya, apakah yang memasukkan kamu ke dalam sakar atau neraka? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat, dan kami tidak pula memberi makan orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat. Quran surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai 48. Dalam ayat tersebut, salah satu penyebab orang masuk neraka adalah karena suka membicarakan keburukan orang lain. Orang yang rajin sholat namun suka bergunjing kejelekan orang lain, maka ia akan ditempatkan dalam neraka sakar. Kemudian yang ketiga, orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim masuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Hal ini sudah diterangkan dalam Al-Quran, surat Al-Ma'un. Mereka yang enggan menolong orang miskin dan mengabaikan anak yatim masuk ke dalam orang-orang celaka yang akan masuk neraka. Kemudian yang keempat, orang yang sholat tapi berdusta. Berdusta merupakan salah satu dosa besar dan diancam dengan siksa yang pedih di akhirat kelak. Terlebih lagi, kini kebohongan tampaknya sudah menjadi sebuah kebiasaan
di kalangan masyarakat. Padahal sekecil apapun sebuah kebohongan akan tetap dianggap sebagai dosa besar. Untuk itu, apabila lisannya suka berbohong, maka sholat dan ibadahnya akan sia-sia. Hal itu diterangkan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 105. Kemudian yang kelima, orang yang sholat tapi minum minuman keras. Minum minuman keras yang dimaksud adalah jenis minuman yang memabukkan. Minuman semacam ini sangat dilarang oleh agama Islam. Sayangnya kebanyakan orang yang sholat belum bisa terhindar dari minuman keras. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa setiap minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 5 golongan orang yang rajin sholat namun tetap masuk ke dalam neraka. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita jauh dari 5 golongan tersebut, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.